kelima, dikasih hati, minta jantung. Baby yang bersyukur bisa keluar dari klinik itu. Bukan karena dia diizinkan pulang karena sembuh. Bukan. Tapi karena dia udah gak sanggup ngadepin si dokter itu. Ampun deh. Aib keluar semua. Ia dan Hamad dijemput Gus Hanan dengan mobil. Ya setidaknya walaupun galaknya setengah hidup, Ustaz Hamad memastikan Baby bisa jalan sendiri terlebih dahulu, sebelum dia ngacir begitu aja ke dalam mobil. Gus Hanan Jeti yang terakhir masuk ke dalam kursi kemudi. Sementara Ustaz Hamad sudah duduk duluan di kursi penumpang depan. Baby masuk di belakang. Ia sedikit kikuk karena Gus Hanan memperhatikan dan menunggu ia masuk terlebih dahulu sebelum ia masuk. Yang merhatiin super ganteng soalnya. Perjalanan menuju pondok memakan waktu 15 menit. Dan mobil ini berhenti bukan di tempat masuk pondok putri seperti biasa. Tapi ke perumahan di samping pondok, perumahan para asatidz termasuk Ustaz Hamad. Mobil berhenti persis di depan rumah Ustaz Hamad dan yang punya rumah turun duluan. Baby agak dilema. Mau dia turun atau tetap di dalam mobil? Ia nggak mau masuk ke rumah itu lagi sebenarnya. Serem. Tapi berhubung ada pria tinggi besar dan berwajah galak sudah berdiri ketus di depan mobil. Ia tahu diri. Sebelum disemprot lagi akhirnya ia turun. Makasih ya Nan. Siap bos. Biar nanti aku minta tolong ke santri bawakan makanan ke sini ya. Kan istrimu belum makan sama sekali tuh dari tadi. Ucapnya dengan tenang. Ya makasih. Jawab Ustaz Hamad, sementara Baby mundur dan menunduk saja. Ia membiarkan mobil sang calon penerus pondok lewat, dan menunggu dipersilahkan masuk. Tapi gak disuruh tuh. Ustaz Hamad masuk, ya masuk aja. Gak pakai nyuruh-nyuruh. Membuat Baby mikir dan menengok ke belakang. Kabur kekejar apa enggak nih? Skill manjat pagarnya lumayan, skill berlarinya juga bisa diperhitungkan. Tapi masalahnya sekujur badannya saat ini cekot-cekot, nyeri-nyeri sedap. Sakit tapi setengah kebas gitu. Ya ini efek normal kalau dia habis terkena serangan alergi makanan memang. Baru 5-6 jam setelahnya akan membaik. Baru dia menimang. Apa nutut kalau jalan cepat menuju lorong bata itu. Tapi keburu ia dipanggil masuk. Masuk? Ngapain di situ? Ucapnya tegas. Walhasil. Baby masuk juga deh ke rumah itu. Duduk di tempat semula. Bedanya ia kini bersandar di dinding. Menyandarkan kepalanya yang masih berat setengah. Dan walau ia tadi sepertinya sudah tidur. Tapi matanya ini juga rasanya berat sekali. Mau ngelonjor tapi takut kena semprot. Jeti. Assalamualaikum. Iya Abi. Ini Hamad. Ucap suara dari dalam ruang kamar tidur. Ustaz Hamad sepertinya menelepon seseorang. Abi. Apa yang ditelepon ayahnya ya? Iya. Ini Baby barusan kena alergi kacang. Oh. Enggak. Sekarang sudah alhamdulillah. Sudah Hamad bawa ke klinik tadi. Sekarang sudah mending. Sudah baik dan bisa napas. Gak bengkak dan dalam keadaan sadar. Jelasnya. Baby hanya membatin. Ini yang ditelepon berarti ayahnya. Tapi. Kok dipanggil Abi sama dia? Romantis amat. Iya Hamad gak tahu kalau dia alergi kacang. Tadi beli gado-gado. Oh iya, kacang-kacangan semua ya Bi. Siap. Hamad ingat-ingat insya Allah. Iya ini belum bisa balik ke pondok soalnya kayaknya orangnya masih belum 100%. Siap Abi. Syurkon. Makasih banyak dan Hamad minta maafnya. Assalamualaikum. Tak lama. Sunyi lagi. Baby memutuskan kayaknya enak deh tidur begini. Berhubung matanya juga sudah gak kuat dan kepalanya juga kadung PW di dinding. Ia ketiduran. Terbangun. Baby mendengar suara kiroah. Ia duduk dan celingukan melihat jam. Bukannya ruang tamu rumah Ustaz Hamad yang ia lihat. Tapi malah ruangan lain. Ia juga berada di atas kasur. Dan kini mendengar suara dua orang pria berbicara. Bagaimana caranya bisa ia pindah ke sini? Tapi ia tiba-tiba dibuat lebih kaget lagi. Yang membuat Baby terlonjak adalah dia belum sholat asyar tadi. Makanya dia kaget mendengar kiroa'ah. Dilihat di jam dinding yang terletak di atas sebuah TV kecil di kamar berukuran 5x3 meter itu. Ini sudah jam 5:30 kurang 5 menit. Beneran, abis ini maghrib. Dan dia belum sholat. Aduh. Baby langsung berdiri dan menemukan kamar mandi.
mengambil wudhu dan dengan perlengkapan seadanya dia sholat. Tak ada mukena, ia mengenakan sarung yang terlipat di atas sajadah saja. Ini darurat. Daripada tak sholat. Ia tahu ini adalah sarungnya Ustadz Hamad. Selesai sholat, sengaja Baby berdiam diri. Toh sebentar lagi maghrib, jadilah ia duduk di atas sajadah dengan kalem. Tak sengaja mendengarkan percakapan dua pria di ruang tamu rumah itu. Ya mau gimana lagi? Wong cuma dua peta aja. Jadi percakapan pasti aja terdengar. Iya Teds, jadi acara lulusannya itu di musyola. Banat saja, kata Pak Kiai. Jadi nanti kita sekat agar ada jalur jalan dari pondok pria ke musyola itu. Kan jalurnya gak sulit Teds, cuma ngelewati batas, lalu sudah sampai musyola. Kita cuma perlu kasih tabir aja. Kenapa sih gak di musyola pria saja? Kalau kebanat kan resikonya besar. Ya masalahnya Teds. Di musyola pria hari itu juga, sama keesokan harinya. Sudah di-booking sama anak Tafidz. Dia juga ada undangan dan acara hari itu dan keesokan harinya. Ya kita yang lebih lambat Teds. Anak konsultasi sama Pak Kiai dapatnya jawaban ini. Ya mau gimana lagi? Ya kita yang harus ekstra nyiapin tabir dan sekatnya. Double. Karena remaja zaman sekarang centil-centil. Bikin 2 lapis sekat berjarak dengan tabirnya. Jadi kita seperti bikin lorong 2 lapis. Jelas Hamad. Baby hanya menyimak saja percakapan itu. Mungkin Ustadz Hamad ini jadi ketua salah satu kegiatan di pondok pria. Dan mau mengadakan acara di musyola Banat. Gitu. Lagian Teds. Sudah ada hiasannya di musyola Banat. Bagus deh. Tapi belum selesai. Kadung orang yang ngerjainnya sakit. Tadi anak ke sana, ada kaligrafi di mural pagarnya. Jadi pagar habo itu sudah dihias Teds. Malah kelihatan kayak kesan industrial gitu. Wong belum dipelur pagarnya. Jelas si Ustadz lainnya itu. Baby ngebatin. Apakah itu apa yang ada di pikirannya? Oh, ya. Orangnya sakit. Lah kapan kamu kesananya? Tadi Bagda Asyar Teds. Bagus deh. Ada seninya gitu Teds. Tulisannya belum selesai sih, tapi sudah terbentuk. Al ilmu bila malingkasya jari, bila samarin, ada tulisan Indonesianya. Tapi belum selesai juga. Ilmu tanpa dia makan bagai pohon tanpa buah. Palingan dikit lagi selesai itu Teds. Diselesain. Kalau orang yang ngerjainnya sembuh, bisa dipenuhin pagarnya. Wah jadi mewah Teds. Baby meneguk salivanya. Ini yang dimongin ya dirinya sendiri. Oh, gitu. Siapa Mang yang kerjain? Ustadzahnya. Emang ada ustadzah yang sakit hari ini? Bukan Teds, santri baru malah. Lah kok rezeki dapat santriwati pinter lukis pas di momen banyak lulusan dan acara begini. Anak baru. Tapi tadi katanya sakit. Dibawa ke klinik. Karena alergi apa gitu. Namanya Baby Humairoh. Anak mah kelas 1. Baru masuk sebulan Teds. Penjelasan si pria tamu itu membuat Baby menunduk. Gak lucu banget. Sumpah dah. Azan maghrib berkumandang, dan 2 pria itu keluar begitu saja. Meninggalkan Baby sendirian di rumah itu. Gak ada kalimat perpisahan atau apa kek. Gak ada. Lah untungnya Baby bukan orang yang parnoan. Ia ditinggal begitu saja. Dan ia bahkan mendengar bunyi pintu. Klek. Ini artinya ia dikunci dari dalam. Celingukan dan ia benar-benar sendirian gitu. Di rumah Ustadz yang ngasih dia hukuman seabrek itu. Dia nggak takut sama setan-setanan. Wong setan kalau dikasih keluh kesah hidupnya Baby semaput sendiri. Bentar. Sholat dulu aja biar pintar. Ucapnya pada dirinya sendiri. Ya karena dia bingung mau bagaimana. Lah kalau Ustadz Hamad pulangnya tengah malam. Lah kan dia akan kehilangan momen bisa pulang ke asramanya. Setidaknya. Kalaupun ia tak sehat, ia bisa istirahat di UKS pondokan. Lah kalau di sini sampai malam, alamat dia nginep di sini. Gak lucu banget sumpah. Sholat maghrib selesai ia tunaikan dan otaknya mulai ia paksa untuk berputar. Bagaimana caranya ia bisa keluar dari sini? Pertama, kabur. Kalaupun bisa, nanti kalau kena semprot Ustadz Hamad bagaimana? Kedua, tinggal di sini.
Kalau sampai nginep dan ternyata malah disuruh ngerjain LKS sampai selesai dan hafalan hadis bagaimana? Apa gak semaput dia nanti? Ketiga, pura-pura pingsan. Ah, ini terlalu klise dan si Ustadz itu pasti paham kalau beneran pingsan atau tidak. Keempat, menunggu Ustadz Hamad pulang dan izin pulang baik-baik. Sejauh ini hanya ada 4 ide jawaban itu. Baby berhasil menemukan selembar kertas dan ballpoint. Ia menuliskan semuanya dengan rinci. Plus minus dan probabilitasnya. Walau secara akademik dia nggak terlalu cerdas. Tapi bagaimana untuk bertahan hidup adalah keahliannya. Ibarat kata, kalau ia hilang di tengah hutan, ia masih bisa bertahan hidup karena otaknya sudah terbiasa mencari jalan keluar masalah yang pelik, walau kadang ia menjalaninya dengan cara yang salah dan absurd. Pertama, kabur. Kemungkinan bisa sampai ke pondok 100%, bisa tidur di kamar, bisa sekolah dan dapat hukumannya paling cepat pagi harinya. Baby berdiri dan mencari celah. Pintu dikunci. Di kamar mandi gak ada lubang besar. Jadi satu-satunya jalan adalah buka jendela yang tergembok dari dalam. Ia gembok. Jadi ia harus membuka atau merusak gembok ini baru bisa kabur dari jendela. Yep, akses sudah ada. Tinggal cari benda keras untuk merusak gembok. Kedua, untuk poin ini, adalah yang paling baby tak suka. Ia akan kehilangan momentum untuk pulang dan sepanjang malam dijamin gak akan bisa istirahat. Jadi nomor 2, coret. Ketiga, pingsan. Ini juga coret. Ketahuan dalam waktu kurang dari 5 menit juga. Keempat, poin nomor 4 ini sepertinya juga menjanjikan. Setelah membaca ulang penjabaran rencananya sendiri, sambil duduk di atas sajadah dengan sarung milik si punya rumah, Baby memutuskan untuk memilih poin nomor 1 dan keempat. Ia akan menggabung keduanya. Jadi, rencananya adalah, Baby akan menunggu sampai azan Isya, ia sholat dulu. Kalau sampai ia selesai sholat tak ada kabar atau Ustadz Hamad tak pulang, maka ia akan pulang lewat jendela. Demi meminimalisir hukuman. Hukuman kabur dan hukuman merusak jendela orang, ia memutuskan membuat sebuah surat izin. Yap, itu rencananya. Jadi Baby menunggu azan Isya sambil menulis surat izin. Surat selesai dibuat, dan Ustadz Hamad tak kunjung datang. Malah perut sudah bunyi sejak tadi. Gak dapat makanan yang dijanjikan. Bunyi perut sampai kriak-kriuk gak ada juntrungannya. Azan Isya berkumandang, dan ini momennya. Ia sholat terlebih dahulu. Mencair air putih untuk membuat perut gak pecicilan kurang isi. Baru setelahnya ia mencari benda keras yang bisa untuk merusak gembok. Sudah muter-muter 5 menit. Baby belum menemukan apapun. Ah, di kamar mandi kan ada batunya. Ia baru teringat dengan apa yang ia lihat tadi. Di kamar mandi ada pengganjal lubang pengeluaran air. Batu lumayan besar. Bisa banget tuh dibuat ngerusak gembok. Jadilah Baby mengambil batu itu. Setelah ia bersihkan terlebih dahulu. Ia duduk di depan jendela. Dan memposisikan dirinya untuk bisa merusak si gembok. Kepala, mata, jiwa dan tangannya hanya terfokus pada si gembok dan batu. Itu jurus dari si ayah kalau melakukan apapun. Harus fokus ke tujuan. Abaikan lingkungan dan hal lainnya. Itu yang ia kerjakan saat ini. Baby sudah memukul gembok 2 kali dengan batu. Dan ternyata lebih sulit dari apa yang ia bayangkan. Di pikirannya sih hanya sekali 2 kali sudah rusak. Lah ini, kok gak berubah sama sekali? Ah mungkin lupa ucap bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Baby mengangkat lagi tangannya dan mau mengetukkan batu itu ke arah gembok. Ngapain kamu? Suara itu membuat Baby oleng. Efek dia yang fokusnya buyar, dan kepalanya yang mendongak, mukanya gembok yang ia pukul. Malah tangannya yang jeti tumbal. Aduh. Jadilah ia terjengkang dengan sangat tidak anggun. Kesakitan. Seperti pemain bola yang tertendang anunya. Ia menyembunyikan dan memegang tangannya yang terpukul batu yang diniatkan merusak gembok. Ini yang ada tangannya yang rusak. Baby benar-benar kesakitan dan memegangi tangannya yang kini rasanya seperti tertusuk ribuan pisau dan dikasih perasan air jeruk nipis. Sakit. Pakai banget. Pakai perih. Astagfirullah. Ada-ada aja. Baru keluar dari rumah sakit. Mau masuk rumah sakit lagi. Ya kan kena semprot. Tapi omongan itu gak digubris sama sekali oleh Baby.
Ia masih berguling kesakitan sambil memegangi jarinya yang cenut-cenut. Baru saat ia digulingkan dan tangannya direbut oleh Ustadz Hamad dia sadar. Dari tadi si pria galak itu sedang ngomelin dia. Ada kompresan gel dingin yang langsung ditempel ke jarinya yang sakit itu. Hish! Ia tak bisa menahan desisan yang keluar karena sensasinya. Pecicilan banget jeti orang. Gak bisa apa nunggu sebentar. Lagi diambilin makan juga. Saya cuma sholat maghrib sama ngambil makan. Kamu udah mau kabur kayak maling aja. Lama-lama borgo nih. Kan? Diomelin lagi. Tapi jadi baby terasa jauh lebih baik ini. Ia bisa bernapas sedikit lega. Karena sakitnya sudah berkurang lebih dari separuhnya. Saya lapar Ustadz. Ini malam juga. Tuh saya udah nulis surat. Udah nunggu juga. Balas baby memberanikan diri menjawab. Kadung, udah diomelin juga kok. Astagfirullah. Pakai jawab lagi. Nih, makan. Ucapnya pada akhirnya. Menyerahkan bungkusan. Yang sepertinya isinya nasi. Baby membuka tangannya. Masih ada bekas merah di sana. Masih ada rasa sakit walau sedikit. Ia membuka bungkusan. Sudah masa bodoh dengan rasa malunya. Lapar dan kadung diomelin juga. Ia membuka dan baca doa dengan lumayan keras. Nyuap. Mangap. Hap. Kamu yang ngecat musyola banat? Tanya Ustadz Hamad. Baby mengangguk, masih sambil makan lagi. Bungkusan itu berisi nasi dan telur ceplok dan dadar jagung. Walau kurang sambal. Tapi yang namanya lapar. Nasi putih sama garam doang bisa berasa nikmat. Bisa gak? Dalam 2 minggu menuhin semua pagar itu dengan kaligrafi? Tanya Ustadz Hamad. Kini nadanya tak lagi nyolot. Bisa sih. Tapi saya kan sekolah. Ada diniyah juga. Ada tugas juga. Saya bisa ngerjainnya setiap Jumat aja. Jadi kalau 2 minggu. Baby menyuap lagi. Biarin aja, wong ustadznya yang butuh kok. Jadi dia bisa jual mahal sekarang. Ya 2 kaligrafi insya Allah bisa ustadz. Balas baby lebih percaya diri. Ya gak cukup. Minimal ada 6 kaligrafi lah biar penuh. Kamu Jumat, Sabtu, Minggu aja kerjainnya. Dia nutut. Gimana? Nanti saya izinin hari itu. Dan tugasnya biar dikurangi buat kamu. Baby melirik. Ini penawaran lumayan bagus. Tapi, bukan baby namanya kalau tidak memanfaatkan momen. Walau dibilang secara akademik dia kurang, akalnya jalan kelewat cerdas untuk kehidupan sehari-harinya. Iya sih bisa ustadz. Tapi kan saya mesti belajar. Ngerjain pre juga. Lah terus saya gimana belajarnya? Ngerjain pre-nya gimana ustadz? Tanya baby dengan nada melas. Walau di dalam hatinya dia tertawa sendiri. Gini deh. Ustadz Hamad berhenti lalu seperti sedang berpikir. Gini deh, saya janji bantu. Untuk 2 minggu ini, saya bantu belajarnya dan kerjain pre-nya. Gimana? Habis ngerjain kaligrafi kamu kesini, saya bantuin. Gak sampai sejam selesai semua. Gimana? Baby menaikkan wajahnya, berusaha menyembunyikan jiwa liciknya yang sedang dominan. Sebenarnya ia sedang tertawa puas di dalam hati. Tapi ia menampilkan wajah orang yang polos. Tapi ini diajarin dan dibantuin kan ustadz. Saya kalau diomelin sama disuruh-suruh doangnya sama aja bung. Iya. Haduh. Banyak protes ini anak. Keluh Ustadz Hamad. Ya oke Ustadz. Siap. Tapi abis ini saya pulang ya. Terus tugas leksnya gimana dong? Saya belum ngerjain tuh. Hehe. Baby terkekeh di dalam hati. Ini namanya memanfaatkan orang semaksimal mungkin. Ya sudah. Besok saya bantu. Tapi kamu besok mulai kerjain lagi ya. Baby memberikan jari jempolnya ke arah sang Ustadz. Ingat, jangan sampai ada yang tahu. Kamu bilang disuruh Pak Kiai ngecat. Gitu aja, ya. Baby tak menjawab. Hanya memberikannya jempol lagi. Ia masih seru makan nasi bungkus itu. Oh ya, Ustadz. Ada satu lagi. Saya minta tolong, bisa gak? Baby mulai jurus terakhirnya. Walau ini akan berkesan keterlaluan, ibarat kata.
Dikasih hati minta jantung. Tapi apapun itu perlu dicoba juga. Kan? Apa? Ini berhubungan dengan kelangsungan proyek ini. Demi kenyamanan dan ketenangan batin saya. Karena membuat itu semua butuh inspirasi. Dan tak bisa kalau dalam tekanan. Otak saya langsung ngeblok kalau begitu. Ngehang versi lama pulihnya. Jelas baby lagi, mulutnya masih belepotan banyak makanan. Tapi ya masa bodoh. Apa? Ustadz bisa gak? Jangan galak sama saya. Saya tuh stres loh kalau digalakin. Bikin ide buyar. Dan fokus gak jelas. Bisa gak Ustadz? Pinta baby. Meringis di dalam hati. Yang diajak bicara berdiri, berdecak dan menggelengkan kepalanya. Enggak. Emang dikira kamu doang yang stres. Saya juga tahu. Dikasih hati minta jantung. Omelnya lalu masuk ke kamar. Ustadz Hamad tak berhenti baca istighfar dengan kejadian hari ini. Kok bisa seapik ini? Ditambah setelah baby pulang ia menemukan surat yang disebutkan gadis itu. Membacanya sambil baca istighfar lagi. Belum selesai sampai di situ, ia menemukan juga sebuah kertas. Berisi poin-poin bagaimana kabur dan persentase keberhasilan plus resikonya. Menggeleng. Anak ini, umurnya doang muda, tapi otaknya dan kelakuannya ekstra.